Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, ada sebuah tweetan yang cukup menarik untuk dibahas. Ya, tweetan siapa? Ya, tidak lain adalah tweetan Natalius Pigai. Kemarin dia membuat sebuah tweetan yang cukup menggelitik hati dan juga sebenarnya membuat kesal para pembacanya. Bagaimana tidak? Di dalam tweetan itu dia menyatakan sebuah berita yang fake, yang hoax dan palsu. Saya yakin ini berita palsu. Dan bahkan ini bisa dikatakan sebuah fitnah begitu. Dia mengatakan, jangan percaya kepada orang Jawa Tengah, Jokowi Ganjar. Seringkali dia mengklaim bahwasanya dia adalah pejuang keadilan, anti rasisme. Tapi dalam cuitan ini sangat kental sekali dengan nafas-nafas rasis. Yaitu menyebutkan sebuah daerah, Jawa Tengah. Namun demikian, dia menampik itu semuanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak rasis. Karena kalimat jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi Ganjar ini disatukan dalam sebuah kalimat. Tidak ada titik, tidak ada koma. Ya terserahlah itu, ya mungkin sudah mulai khawatir begitu. Karena dianggap telah mencemarkan nama baik orang Jawa Tengah. Saya pikir tidak etis lah ya membuat cuitan demikian. Karena Anda itu masih dianggap sebagai public figure begitu. Ya entah public figurnya siapa. Tapi yang jelas nama Natalius Pigai ya banyak yang kenal ya, walaupun banyak kontroversi begitu. Ya, dulurku bisa melihat sendiri bagaimana cuitannya sampai saat ini, terakhir saya capture, belum dihapus. Cuitan lengkapnya adalah kurang lebih sebagai berikut. Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi Ganjar, titik. Mereka merampok kekayaan kita. Mereka bunuh rakyat Papua. Injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, titik. Kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Nah, seperti itu cuitannya. Saya menilai hal ini sangat berbahaya sekali karena bisa menimbulkan sebuah kegaduhan. Ya, walaupun saat ini masih dimulai dengan kegaduhan-kegaduhan yang ada di dunia maya. Tapi saya pribadi berharap hal tersebut semoga berhenti kegaduhannya hanya di dunia maya saja. Tidak sampai di dunia nyata. Karena kalau ini sampai terjadi, Masya Allah begitu. Jangan sampai. Kita semuanya sebagai warga Indonesia tentu memiliki kewajiban untuk menjaga kesatuan bangsa negara Indonesia. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasa dan agamanya, semuanya memiliki kewajiban yang sama. Cuitan Natalius Pigai ini justru saya menilai cenderung kepada fitnah. Fitnah kepada Bapak Ganjar dan fitnah kepada Bapak Jokowi. Bagaimana bisa Bapak Ganjar dan Pak Jokowi itu dinilai merampok kekayaan orang Papua begitu. Apalagi ditambahi dengan mereka membunuh rakyat Papua. Coba kalau kita logika, ini tentu tidak benar. Pak Jokowi kita ketahui bersama, beliau itu low profile tapi kerjanya luar biasa. Dan sering kita jumpai juga di media sosial, kalau dulurku semuanya mengikuti Facebooknya Pak Jokowi, itu kunjungan kemana-mana. Dan tidak jarang juga mengunjungi Papua. Ya, tidak lain memiliki satu tujuan. Semua daerah berhak mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo. Apalagi Pak Jokowi dan Pak Ganjar ini dituduh sebagai pembunuh rakyat Papua. Tuduhan ini menurut saya sangat-sangat bodoh sekali. Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai pembunuh? Masya Allah begitu. Kalau seandainya Natalius Pigai ini tidak suka dengan dua public figure Pak Jokowi dan Pak Ganjar, oke lah, itu hak Anda. Tapi ketika hal ini kemudian membuat Anda merancau dan menyebarkan fitnah yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, ini akan menjadi bola panas. Dan tentu yang akan dirugikan Anda sendiri. Cobalah, kalau sebelum menulis itu tolong difikirkan matang-matang terlebih dahulu. Boleh Anda membenci seseorang, tetapi jangan sampai kebencian itu membuat Anda menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah, menyebarkan ujaran kebencian kepada orang yang Anda benci. Natalius Pigai adalah mantan komisioner Komnas HAM, tetapi perilakunya tidak mencerminkan sama sekali seorang komisioner Komnas HAM. Justru dari cuitannya ini kita bisa menilai bahwasanya betapa rasisnya orang ini. Mengatakan jangan percaya orang Jawa Tengah.
Ya, walaupun sebagaimana yang saya sebutkan di depan, dia sudah membantah itu. Tapi nanti seandainya kalau hal ini ada yang melaporkan dan dinaikkan ke ranah hukum, itu akan ada proses pengadilan begitu. Kita tunggu saja. Dan semoga ya memang ada yang melaporkan, dan ini harus ada yang melaporkan. Karena sekali lagi ini merupakan sebuah fitnah besar. Pembunuhan dan perampokan, tuduhan yang tidak main-main. Ya, entah apa motifnya, tapi yang jelas ini benar-benar tuduhan yang tidak main-main, membunuh dan merampok. Mereka berdua, Bapak Joko Widodo dan Pak Ganjar ini public figure. Apalagi Pak Jokowi adalah seorang presiden. Ya, sebenarnya bukan masalah jabatannya, tetapi kepada personalnya. Siapapun kalau dituduh menjadi perampok dan pembunuh, tentu akan marah begitu ya. Oh, tapi tidak juga dulur. Nah, ini respon dari Pak Ganjar ini unik gitu. Ya. Mungkin setelah beliau melihat tulisannya Pigai ini, beliau merespon, "Saya doakan beliau sehat selalu dan tetap kritis," ujar Ganjar saat dimintai konfirmasi. Ya Allah, luar biasa ya Pak Ganjar ini ya. Tetap mendoakan walaupun dituduh difitnah yang bermacam-macam. Ya, Pak Ganjar juga saya doakan semoga jenengan tetap sehat, diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi orang-orang seperti Natalius Pigai. Oke dulur, demikian. Semoga peristiwa ini tidak akan terulang lagi, karena bisa jadi ketika public figure seperti Natalius Pigai membuat statement seperti itu bisa dicontoh bagi orang-orang yang memiliki fanatisme kepada Natalius Pigai. Memang ada yang fanatik kepada Natalius Pigai, tentu ada, walaupun tidak banyak tentu saja ada. Tapi setidaknya saya berharap ini ada yang merespon dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, agar hal-hal seperti ini, agar orang-orang yang memiliki kebencian itu bisa mengendalikan jarinya untuk tidak menimbulkan kebencian kepada yang lain. Kebencian yang ada dalam diri kita, ya itu tidak bisa dilarang begitu. Saya membenci seseorang, saya membenci orang-orang tertentu, tidak ada yang bisa melarang. Tapi ketika kebencian itu terus kemudian disebarluaskan, saya menjadi penghasut, saya menjadi penfitnah, pembohong, karena kebencian saya ini yang tidak dibenarkan. Walaupun sebenarnya orang memiliki kebencian itu juga sangat-sangat tidak dibenarkan. Tetapi bedanya, kebencian yang ada dalam diri pribadi itu tidak merugikan orang lain. Namun kalau seandainya kebencian itu sudah disebarluaskan, inilah hal yang bisa merugikan orang lain. Semoga saya, panjenengan semuanya, tidak dihinggapi kebencian yang membabi buta begitu, sehingga ketika kita melihat orang yang kita benci, semuanya itu jelek, semuanya negatif, semuanya tidak ada yang baik. Ya, jadi seperti itu dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.